Selamat datang di channel Langit Hitam, tempat kisah-kisah misteri selalu menggantung di antara realita dan dunia gaib. Malam ini, saya akan bercerita tentang seorang pemuda bernama Farid yang selama 5 tahun menanggung rindu, penyesalan, dan tekad baja demi menemukan pacarnya yang hilang tanpa jejak. Tapi ia tak pernah menyangka, perjalanan itu akan membawanya ke alam bunian, tempat yang tak pernah terlintas dalam pikirannya sebagai tempat bersemayamnya orang-orang hilang. Cerita ini bukan sekedar pencarian, tapi tentang seseorang yang menolak menyerah meski dunia seolah sudah menutup semua pintu harapan. Farid bukan lelaki yang gampang putus asa. 5 tahun adalah waktu yang terlalu panjang bagi seseorang untuk bertahan dengan sebuah janji. Namun bagi Farid, janji itulah satu-satunya alasan yang membuatnya tetap berdiri. Malam itu, seperti malam-malam biasanya, Farid duduk di teras rumahnya sambil memandangi jalan desa yang sepi. Dia masih mengingat jelas bagaimana pacarnya, Alia, terakhir kali pamit membeli jajanan di warung kecil dekat hutan. Seharusnya itu adalah kepergian singkat, hanya 15 menit. Tapi hingga matahari tenggelam, hingga orang-orang mulai pulang dari ladang, hingga malam benar-benar gelap, Alia tidak pernah kembali. Dalam 5 tahun itu, orang-orang desa sudah lelah mencari. Tim SAR sudah menghentikan pencarian sejak lama. Bahkan keluarganya sendiri sudah memasrahkan keadaan, menganggap Alia telah tiada. Tapi Farid tidak bisa. Ada sesuatu dalam dadanya yang terus berbisik bahwa Alia masih hidup, entah di mana. Setiap malam ia bermimpi tentang Alia. Dalam mimpi itu, Alia selalu tersenyum, memanggil namanya dari balik pepohonan, seakan meminta tolong, tapi juga seakan bahagia. Dan setiap kali terbangun, Farid hanya menemukan dirinya duduk dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang. Sampai pada satu malam, Farid bermimpi berbeda. Seseorang atau sesuatu menyuruhnya datang kembali ke hutan tempat Alia hilang. Kali ini tidak sebagai pencari yang putus asa, tetapi sebagai seseorang yang dijanjikan sebuah jawaban. Mimpi itu begitu nyata, begitu tajam, hingga rasanya lebih nyata daripada hidupnya sendiri. Esok paginya, Farid bangun dengan tekad baru. 5 tahun adalah cukup lama untuk menunggu tanpa arah. Ia memutuskan untuk pergi ke hutan itu lagi. Meski sudah ratusan kali ia ke sana, ia tetap percaya bahwa ada bagian hutan yang belum pernah ia jamah, tempat yang hanya akan membukakan diri jika seseorang dipanggil masuk. Saat dia melangkah memasuki jalur setapak yang mulai ditelan semak belukar, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berisik kini sunyi. Hutan seperti memperhatikannya, seolah tahu bahwa Farid datang untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pencarian biasa. Farid terus berjalan menuju tempat terakhir Alia terlihat. Semak berduri yang dulu menutup jalan kini seperti tersingkap dengan sendirinya. Ia merasakan tubuhnya ringan, seolah ada yang memandu setiap langkahnya. Sesekali ia berhenti, mendengar suara samar seperti bisikan seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Setelah 1 jam berjalan, Farid tiba di sebuah area yang belum pernah ia lihat, padahal ia merasa sudah mengelilingi hutan ini seperti telapak tangannya sendiri. Tempat itu berupa lapangan kecil dengan pohon-pohon tinggi menjulang, melingkar, menciptakan sebuah ruang seperti gerbang alami. Yang membuat jantung Farid hampir berhenti adalah ia melihat jejak kaki. Jejak kaki kecil yang tampak berlari-lari, jejak yang masih sangat segar. Farid tiba-tiba merasa tubuhnya panas dingin. Ia berlutut, menyentuh jejak itu, lalu menelusurinya seperti seseorang yang takut kehilangan arah. Jejak itu menuntunnya ke balik pepohonan rapat yang tampak gelap meski matahari masih tinggi. Di sana ada sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Cahaya lembut seperti kunang-kunang membentuk garis tipis di udara, seakan-akan menunjukkan jalan. Farid terpaku, tapi juga merinding. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Itu seperti undangan atau peringatan. Namun Farid tidak berhenti. 5 tahun kerinduan adalah bahan bakar yang lebih kuat daripada rasa takut. Saat ia melangkah mengikuti cahaya itu, bumi di bawah kakinya bergetar pelan. Udara berubah,
Suasana hutan terasa berbeda, seperti memasuki dunia lain yang lebih hidup, lebih murni, dan lebih asing. Dan ketika ia menyingkap satu pohon besar yang menjuntai, ia melihat lorong cahaya, sebuah celah di antara pepohonan, terang tapi tidak menyilaukan. Farid tertegun, hatinya berdebar keras. Di balik lorong itu, ia melihat bayangan seorang wanita memakai pakaian asing berdiri memunggungi Farid. Farid mengenal siluet itu. Tubuhnya gemetar. Mulutnya bergetar menyebutkan satu nama yang telah ia ulang beribu kali dalam doa. Alia? Bayangan itu menoleh perlahan. Dan dari situlah kisah Farid benar-benar dimulai. Saat bayangan itu menoleh, napas Farid tercekat. Wajah itu, wajah yang ia cari selama 5 tahun penuh. Wajah yang membayang dalam setiap mimpinya. Setiap malam yang ia habiskan dalam sepi. Alia berdiri di sana. Hanya beberapa langkah dari tempat Farid berdiri, namun ada sesuatu yang berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat lembut, matanya lebih jernih, dan ada cahaya samar di sekeliling tubuhnya. Seolah ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Alia, ini beneran kamu? Suara Farid bergetar. Alia tersenyum, tapi senyumnya bukan senyum yang ia ingat. Senyum itu hangat namun seperti menyembunyikan seribuan rahasia. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandang Farid lama, seakan mencoba mengingat seseorang dari masa yang sangat jauh. Farid, ucapnya pelan. Begitu mendengar namanya dipanggil, Farid langsung melangkah maju. Tapi saat ia hampir menyentuh lorong cahaya yang memisahkan mereka, bumi di bawahnya terasa seperti ditahan oleh sesuatu. Seolah ada dinding tak terlihat yang meminta Farid berpikir 2 kali sebelum melangkah. Alia, kamu kemana aja selama ini? 5 tahun kamu hilang begitu aja. Semua orang nyari kamu. Aku gak pernah berhenti. Farid mencoba menahan suaranya agar tetap tenang, tapi getarannya terlalu jelas. Namun Alia hanya menunduk, jari-jarinya menyentuh kain baju yang tampak seperti tenunan halus dari masa lampau. Aku gak bisa balik, Rit, ucapnya lirih. Kata-kata itu membuat dada Farid terasa sesak. Kenapa? Ada apa di sana? Kamu kenapa nggak bisa pulang? Alia menatapnya. Kali ini ada kesedihan yang pekat di matanya. Aku sudah tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Sebelum Farid sempat bertanya, suara langkah-langkah muncul dari balik lorong cahaya. Suaranya lembut, seperti pijakan kaki di atas dedaunan basah. Dan dari dalam cahaya itu keluar sosok pria muda, tampan, berwajah teduh, mengenakan pakaian putih keperakan yang memantulkan cahaya. Tatapan Farid mengeras. Ia tahu seseorang ini bukan orang biasa. Pria itu berdiri di samping Alia, lalu memegang lengannya dengan lembut, seakan menegaskan sesuatu. Dia bukan lagi sendirian manusia, ujar pria itu. Suaranya dalam, tenang, namun memiliki wibawa yang tak bisa dilawan. Farid memandangi Alia dengan kebingungan dan rasa sakit bercampur jadi satu. Alia, siapa dia? Alia tampak ragu. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya menjawab. Dia suamiku, Rit. Dunia Farid seketika runtuh. 5 tahun menunggu, 5 tahun mencari, 5 tahun menggantungkan hidup pada harapan kecil bahwa ia akan menemukan Alia dalam keadaan selamat. Dan sekarang dia berdiri di hadapan wanita yang dinyatakannya cinta, yang ternyata sudah menikah. Rasa sakit itu begitu tajam, hingga membuat lutut Farid hampir lemas. Alia, kamu menikah? Suaranya pecah. Alia meneteskan air mata. Aku gak punya pilihan. Mereka yang menemukanku dulu. Mereka menyelamatkanku. Aku dibawa ke tempat mereka, alam bunian. Di sana waktu berjalan berbeda. Aku dipilih oleh keluarga bangsawan mereka. Aku harus menikah sebagai bagian dari perjanjian. Farid menggeleng kuat-kuat. Tapi kamu manusia, kamu punya keluarga, kamu punya aku. Kamu gak bisa bilang kamu gak punya pilihan. Pria bunian itu maju 1 langkah. Aura dingin langsung menyergap Farid, membuat tubuhnya merinding. Dia sudah pilih tetap hidup manusia. Dunia kalian tak lagi menerimanya. Dan kami sudah menerimanya sebagai keluarga. Farid memandangi Alia dengan pandangan yang tak bisa ia artikan sendiri. Sedih, marah, bingung, rindu, semuanya menumpuk begitu saja. Kalau begitu, kenapa kamu memanggilku lewat mimpi? Tanya Farid dengan suara lirih, namun penuh tekanan. Alia terkejut. Sekilas wajahnya berubah pucat. Ia memandang suaminya,
lalu kembali pada Farid. Aku nggak manggil kamu, Rid. Aku bahkan dilarang mengingat masa lalu. Jantung Farid kembali berdetak keras. Jika bukan Alia yang memanggilnya, lalu siapa? Pria bunian itu menatap Farid tajam, seolah membaca isi kepalanya. Ada yang lain yang membawamu ke sini. Tapi itu bukan urusanmu. Farid menggenggam tangan. Justru itu urusan saya. Saya sudah 5 tahun mencari dia. Saya berhak tahu apa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba, angin berhembus kuat dari arah lorong cahaya. Daun-daun dan ranting bergetar seperti diseret badai. Alia memejamkan mata, menahan cahaya yang makin kuat di belakangnya. Suaminya menutupi tubuh Alia dengan lengannya, melindunginya dari sesuatu yang tak terlihat. Dan di saat itu, sesosok bayangan lain muncul dari balik cahaya. Lebih besar, auranya lebih kuat, dan langkahnya membuat tanah di sekeliling Farid bergetar halus. Suara berat menggema dari dalam lorong. Biarkan dia masuk. Pria bunian yang berdiri di samping Alia tampak terkejut. Alia juga tegang. Farid memandang mereka, bingung sekaligus takut. Tidak, balas pria itu dengan tegas. Dia manusia, dia tidak boleh masuk wilayah kita. Namun suara itu kembali terdengar, lebih tegas, lebih berwibawa. Aku bilang, biarkan dia masuk. Lorong cahaya meluap, semakin terang, seakan membuka pintu lebar-lebar. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan, takut, panik, bingung. Farid, jangan masuk. Kamu nggak akan bisa balik kalau kamu masuk. Farid menatap lorong itu, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Setiap naluri dalam dirinya menjerit agar ia mundur, tapi kerinduan dan rasa penasaran menekan semuanya. Dan ketika cahaya itu menyentuh ujung kakinya, Farid tahu satu hal. Ia akan melangkah ke dunia lain. Dunia tempat pacarnya kini tinggal. Dunia tempat semua misteri selama 5 tahun terakhir akan terjawab. Maaf Alia, gumam Farid pelan. Farid melangkah masuk. Begitu kaki Farid melangkah menembus lorong cahaya itu, seluruh tubuhnya seperti ditarik masuk oleh kekuatan yang tidak terlihat. Cahaya itu bukan hanya terang, tetapi memiliki suhu dan tekanan tersendiri. Farid merasakan tubuhnya melayang, seperti berada di antara tidur dan sadar. Sementara suara-suara asing terdengar dari berbagai arah. Suara bisikan, nyanyian, dan langkah-langkah lembut yang berpadu seperti orkestra tak kasat mata. Dalam beberapa detik yang terasa sangat panjang, cahaya itu memudar perlahan. Dan ketika matanya bisa melihat jelas, Farid mendapati dirinya berdiri di sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Hutan yang tadinya gelap, lebat, dan menegangkan berubah menjadi tempat yang terlalu indah untuk disebut hutan. Pohonnya tinggi menjulang dengan daun yang memantulkan cahaya keemasan. Tanaman merambat bergerak seperti hidup, mengikuti aliran angin yang terasa lebih bersih daripada udara manapun yang pernah ia hirup. Bunga-bunga yang tumbuh di tanah memancarkan kilau halus, seakan menyala dari dalam. Farid tertegun. "Ya Allah, di mana ini?" bisiknya. Namun kagumnya terputus ketika beberapa sosok muncul dari balik pepohonan. Mereka adalah makhluk-makhluk yang wajahnya menyerupai manusia, namun ada sesuatu yang membuat Farid tahu bahwa mereka bukan manusia. Kulit mereka terlalu halus, mata mereka terlalu jernih, dan gerakan mereka terlalu ringan seolah-olah tidak menyentuh tanah. Mereka memandangi Farid dengan tatapan penuh tanya dan kehati-hatian. Tiba-tiba, Farid sadar bahwa pria bunian yang tadi bersama Alia sekarang berdiri di depannya. Tatapannya tajam, marah, dan waspada. "Aku sudah bilang, kau tidak boleh masuk." Suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Farid menelan ludah. "Aku harus tahu kebenaran. Aku harus tahu apa yang terjadi sama Alia." Belum sempat pria itu menjawab, sosok besar yang tadi memanggil Farid muncul di antara pepohonan. Dia jauh lebih tinggi, tampak seperti seseorang yang memiliki kedudukan penting. Bajunya dari tenunan putih berkilau, rambut panjangnya diikat ke belakang, dan matanya, mata yang dalam, tua, namun lembut. Semua bunian di sekitar mereka langsung menunduk hormat. "Sudah cukup," ujar sosok itu dengan suara dalam yang menggema seperti angin. Pria yang bersama Alia menunduk. "Tuanku, manusia ini..."
Aku tahu, potong sang pemimpin. Ia menatap Farid, langsung menembus hatinya. Kau datang karena dipanggil, dan yang memanggil kau bukan Alia. Farid mengerutkan dahi. Kalau bukan Alia, lalu siapa? Pemimpin itu hanya menatap Farid tanpa menjawab. Ia kemudian memberi isyarat agar Farid mengikutinya. Mau tidak mau, Farid berjalan di belakangnya, sementara beberapa bunian lain mengikuti dengan sikap waspada. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga bercahaya. Setiap langkah terasa aneh, karena tanah seperti berdenyut pelan di bawah telapak kaki Farid. Seolah-olah seluruh dunia ini hidup. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa yang berbeda dari desa manusia manapun. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu putih yang memancarkan cahaya lembut. Jembatan-jembatan kecil menghubungkan satu bangunan dengan bangunan lain di antara pepohonan tinggi. Sungai bening mengalir di tengah desa, begitu jernih hingga permukaannya seperti kaca. Orang-orang bunian berhenti beraktivitas ketika melihat Farid. Ada yang memandang dengan penasaran, ada yang dengan takut, ada yang dengan tatapan tidak suka. Farid merasakannya, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak punya pilihan selain mengikuti pemimpin itu. Sang pemimpin membawa Farid ke sebuah bangunan yang lebih tinggi dari bangunan lainnya. Di dalamnya, udaranya hangat, dan ruangan itu dihiasi motif berkilau yang tampak bergerak mengikuti nafas bumi. Sang pemimpin duduk di kursi besar dari batu putih, lalu mempersilahkan Farid duduk di hadapannya. Farid menelan keras. "Tuan, kenapa saya dipanggil?" Pemimpin itu menatap Farid lama. "Karena seharusnya kau tidak pernah berhenti mencari." Farid bingung. "Apa maksudnya?" 5 tahun lalu ketika pacarmu dibawa ke alam kami, ada sesuatu yang ikut tertarik ke dalam hidupnya. Sebuah ikatan, sebuah bayangan yang mengikutinya ke dunia ini. Sosok itu yang memanggil kau. Dia ingin kau melihat kebenaran. Farid merinding. "Sosok apa?" Pemimpin itu menundukkan kepala sedikit seakan memilih kata-kata dengan hati-hati. "Kau tidak percaya hal seperti ini. Tapi setiap manusia memiliki penjaga tak terlihat. Penjaga itu yang memanggil kau. Dia ingin kau melihat kebenaran." Farid semakin bingung dan ketakutan. "Kebenaran apa?" Pemimpin bunian itu berdiri, lalu berjalan pelan mengelilingi ruangan. "Bahwa Alia tidak hilang begitu saja. Dia ditemukan oleh kaum kami, benar. Tapi sebelum itu, dia melewati sesuatu yang tidak seharusnya manusia lewati." Darah Farid terasa dingin. "Apa yang terjadi sama Alia?" Suaranya nyaris berbisik. Pemimpin itu menatap Farid dengan tatapan penuh beban. "Alia tidak hanya tersesat di hutan. Dia dipanggil oleh sesuatu yang jauh lebih gelap daripada dunia ini." Ruangan mendadak menjadi lebih sempit. Jantung Farid berdebar kencang. Apa maksudnya? Sesuatu yang gelap. Pemimpin itu menatapnya dengan dalam. Dia dipanggil oleh makhluk yang menginginkan jiwanya. Farid membeku. Tapi Alia tidak pernah tahu, dan kau dipanggil untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Suara itu menggema lama di telinga Farid. Farid sadar, pencariannya selama 5 tahun ini baru benar-benar dimulai. Farid duduk terpaku, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Kata-kata pemimpin bunian itu terus menggaung di kepalanya. Makhluk yang menginginkan jiwanya. Kalimat itu menancap begitu dalam, membuat nafasnya terasa berat. Selama 5 tahun ia mencari Alia, ia membayangkan banyak kemungkinan. Diculik, tersesat, kecelakaan. Tapi tidak pernah sekalipun ia membayangkan sesuatu yang lebih gelap dari dunia nyata ikut terlibat. Pemimpin bunian itu kembali duduk, sorot matanya teduh namun menyimpan beban masa lalu. "Farid, apa yang akan kau dengar sekarang bukan sesuatu yang mudah diterima manusia. Tapi kau harus mendengarnya bila ingin memahami kenapa Alia ada di sini." Farid mengangguk perlahan meski jantungnya seperti hendak pecah. 5 tahun lalu, sang pemimpin memulai. Alia tidak tersesat karena salah jalan. Dia dipanggil. Ada entitas yang memang sengaja menarik langkahnya.
entitas itu bukan dari dunia bunian, bukan pula dari dunia manusia, lebih tua, lebih kelam. Farid merasakan bulu kuduknya berdiri. Alia dibiarkan berjalan terlalu jauh hingga masuk ke zona perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib, sebuah wilayah yang tidak boleh dimasuki siapapun tanpa perlindungan. Farid memaksakan diri bertanya meski suaranya bergetar. Lalu apa yang terjadi sama dia? Pemimpin itu menatapnya lama sebelum melanjutkan. Dia diikuti, dibungkus dalam bayangan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Makhluk itu ingin membawanya pergi, dan kalau pasukan kami tidak menemukannya tepat waktu, Alia akan hilang untuk selamanya. Farid merinding. Makhluk apa itu? Namanya tidak boleh disebut. Di dunia manusia, ia dikenal sebagai penjaga tempat-tempat terpencil, tapi di dunia kami, ia dianggap ancaman yang mengincar jiwa manusia yang rapuh. Farid menelan ludah. Selama ini, ia menyalahkan diri sendiri karena tidak bersama Alia saat malam itu. Tapi ternyata apapun yang terjadi pada Alia bukan sekadar kesialan. Pemimpin bunian itu kembali duduk, sorot matanya teduh namun menyimpan beban masa lalu. Mereka berjalan melewati koridor batu putih berkilau hingga tiba di sebuah ruang besar yang dipenuhi simbol-simbol bercahaya. Farid merasa tempat ini jauh lebih sakral. Di tengah ruangan terdapat satu kolam jernih yang memantulkan cahaya seperti kaca cair. Pemimpin bunian itu berdiri di hadapannya. Dari sinilah semuanya bisa kau lihat. Farid melangkah mendekat. Saat pemimpin itu menggerakkan tangannya, permukaan kolam bergetar, membentuk riak halus. Riak itu perlahan berubah menjadi bayangan seperti layar tipis air yang memutar ingatan masa lalu. Farid melihat Alia malam saat ia hilang. Alia tampak berjalan sendirian. Langkahnya ragu, namun tubuhnya bergerak seolah didorong sesuatu. Hutan gelap itu kini tampak jauh berbeda. Ada bayangan besar yang mengikuti Alia, bergerak tanpa bentuk jelas, seperti kabut hitam yang berubah-ubah. Farid menahan nafas. Itu yang ikuti dia. Pemimpin itu mengangguk perlahan. Ia membisikkan ketakutan, mimpi buruk dan ketidakpastian. Ia mengincar manusia yang sedang rapuh, dan malam itu Alia sedang berada dalam kondisi seperti itu. Farid menutup mata sejenak. Ia tahu benar, beberapa hari sebelum hilang, Alia sedang mengalami banyak tekanan dari keluarga, dari pekerjaan, dari hubungan mereka. Farid saat itu terlalu sibuk mengejar kerja, tidak menyadari Alia sedang membutuhkan seseorang. Makhluk itu mengincarnya, lanjut sang pemimpin. Tapi sebelum ia berhasil mengambil Alia, pasukan kami berhasil memotong jalurnya. Alia dibawa ke dunia kami untuk menyelamatkan jiwanya. Air mata Farid jatuh tanpa ia sadari. Lalu kenapa kalian tidak mengembalikan Alia ke dunia manusia? Pemimpin bunian itu menghela nafas panjang. Kami berusaha, tapi perjanjian kuno telah terjadi. Farid mengangkat kepala, bingung. Perjanjian apa? Untuk menyelamatkan Alia dari makhluk itu, kami harus memberi perlindungan penuh. Dan itu hanya bisa dilakukan jika Alia dianggap sebagai bagian dari kami. Dia harus tinggal, harus menikah dengan keluarga bunian yang memiliki garis penjaga. Farid serasa disambar petir. Makanya dia menikah dengan pria yang tadi. Pemimpin itu mengangguk perlahan. Iya, itu satu-satunya cara agar makhluk yang mengincarnya tidak pernah lagi bisa menyentuhnya. Farid merasa ditusuk dari dalam. Alia menikah bukan karena cinta, tapi karena perlindungan. Kalau begitu, Farid menarik nafas, mencoba menahan gemuruh emosi. Tapi kenapa dia tidak boleh ingat masa lalu? Pemimpin bunian itu menatapnya dalam, seolah memahami luka yang sedang Farid tanggung. Untuk ikatan itu berhasil, dia harus benar-benar menjadi bagian dari dunia kami.
Ingatan terhadap dunia manusia akan melemahkan perlindungan itu. Farid menggenggam ujung bajunya, berusaha menahan gejolak perasaan. Tapi dia masih ingat aku. Pemimpin itu tersenyum tipis, getir. Itu karena hatinya tidak ingin melupakanmu. Dan hal itulah yang membuat makhluk yang dulu mengincarnya kembali gelisah. Farid terperanjat. Makhluk itu masih mengikuti Alia? Pemimpin Bunyan itu mengangguk pelan. Iya, dan kau dipanggil karena satu hal. Farid menunggu, tubuhnya membeku. Kau adalah satu-satunya orang yang mampu memutus ikatan makhluk itu dengan Alia. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Angin yang tadi berhembus lembut kini terasa berat dan dingin. Farid menatap pemimpin Bunyan itu dengan mata yang mulai membara. Bukan karena marah, tapi karena tekad. Apa yang harus saya lakukan agar Alia benar-benar selamat? Pemimpin itu menatap Farid lama, lalu membuka pintu besar di sisi ruangan itu. Pertanyaannya bukan apa yang harus kau lakukan, tapi apa yang sanggup kau korbankan. Dan di balik pintu itu, tampak ruangan gelap yang tidak menunjukkan dasar maupun ujungnya, seolah menunggu Farid masuk untuk memulai ujian yang akan menentukan nasib Alia dan nasib dirinya sendiri. Ruangan gelap di depan Farid terasa seperti mulut neraka yang menghisap semua cahaya. Pemimpin Bunyan berdiri di belakangnya, bersuara pelan namun tegas bahwa di dalam sana Farid akan berhadapan dengan makhluk yang selama 5 tahun membayangi Alia. Makhluk yang hidup dari rasa takut dan penyesalan manusia. Farid masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, dunia langsung tenggelam dalam gelap tebal. Bisikan-bisikan mulai datang dari segala arah. Suara Alia, suara dirinya sendiri, suara orang-orang yang ia sayangi, semua menyalahkannya. Farid menahan diri, meski hatinya terasa seperti terkoyak. Dari tengah kegelapan, sosok itu muncul. Bentuknya tidak stabil, seperti bayangan yang terus berubah. Kadang manusia, kadang asap, kadang tangan-tangan panjang yang bergerak aneh. Suaranya bergema seperti ribuan suara yang disatukan. Kau, sumbernya, makhluk itu berdesis. Alia memanggilku karena penyesalanmu. Farid tertegun. Dalam sekejap ia memahami semuanya. Bukan Alia yang lemah, justru rasa bersalahnya lah yang membuka pintu makhluk itu masuk ke hidup Alia. Makhluk itu semakin dekat. Aku tidak bisa mengambilnya selama kau masih ada. Farid memejamkan mata. 5 tahun ia mencari Alia. 5 tahun ia berharap menjemputnya pulang. Dan kini, untuk menyelamatkannya, ia harus memilih jalan yang paling menyakitkan. Kalau aku hilang, bisik Farid, kau lepaskan Alia? Makhluk itu bergetar, seperti tersenyum tanpa wajah. Ya, pintu itu akan tertutup. Farid menghela napas panjang. Bukan napas putus asa, tapi penerimaan. Dalam pikirannya hanya ada wajah Alia, senyum yang pernah membuatnya kuat, tawa yang selalu ia rindukan. Kalau begitu, ambil aku. Dalam sekejap, bayangan gelap itu menyelimuti Farid. Tubuhnya terangkat, lalu lenyap di telan kegelapan bersama makhluk itu. Getaran hebat merambat ke seluruh ruangan, sebelum akhirnya semuanya hening. Pintu gelap perlahan berubah menjadi cahaya lembut. Alia masuk, kini kesadarannya sepenuhnya kembali. Ia mencari Farid dengan mata penuh harap, tapi pemimpin Bunyan hanya menunduk. Farid sudah menutup pintu itu untukmu, ucapnya berat. Alia terjatuh berlutut, menangis tanpa suara. Ingatan 5 tahun yang hilang kembali menghantamnya. Dan kini ia tahu Farid datang jauh-jauh hanya untuk mengembalikannya, tapi harus membayar dengan dirinya sendiri. Dia ingin kau hidup dan bahagia. Alia menggenggam tanah, tubuhnya bergetar menahan luka yang tak bisa disembuhkan kata apapun. Tapi ia tahu satu hal, Farid tidak hilang karena kalah. Farid hilang karena cinta. Di dunia manusia, Alia menjalani hidup barunya. Tapi setiap malam ketika bulan naik paling terang,
Ia selalu memanggil nama Farid dalam diam, percaya bahwa di suatu tempat yang tak bisa ia jamah, Farid mendengar dan tersenyum.